Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Ferian, tadi sudah disampaikan. Kalau para ustadz manggil saya Ferry atau Andre, senanti mana yang pas. Saya bukan ustadz, yang ustadz ini. Jadi kalau saya bidang pendidikan itu sebenarnya di bidang computer science. Kebetulan karena dekat dengan Satulus, jadi bisa ikut ngaji. Apa lagi ya? Kalau mulai kegiatan dakwah bersama teman-teman itu sebenarnya dari sejak SMA ya. Ada depan ya, saya aslinya Purwokerto. Mungkin teman-teman yang dari daerah istilahnya Kulon ya, mungkin tidak merasa bahasa saya seperti bahasa Purwokerto karena saya cuma numpang lahir di sana. Ya, jadi besarnya saya di Denpasar, Bali. Siapa tahu ada yang orang di sana. Jadi mulai kegiatan, mulai kenal dakwah, mulai kenal Islam itu ya secara mendalam, maksudnya mulai belajar baca-baca itu ya mulai SMA. Mulai dari baca-baca buku ya, buku terjemahan tentunya ya. Jadi saya nggak kenal, awalnya tidak tahu bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab ya secara mendalam. Jadi baru mulai belajar itu sekitar ya mulai masuk kampus ya. Ini sambil saya buka ini ya, materinya saya kenalan ya. Coba dulu. Oke, kelihatan ya? Karena kemarin saya diamanahi sama Satulus untuk membawakan materi dan teknologi, dan mungkin Satulus juga punya pondok di sini yang memang fokus di bidang tafid ya, dan memang fokusnya perempuan. Maka saya coba bawakan ini, ya, saya bawakan ini. Dan nama saya sudah, kemudian saya kebetulan juga aktif di sebuah institusi riset ya di Sambas. Jadi kebetulan saya aktif juga di sana. Ini namanya Ben Arif ya. Jadi ini tempat saya aktivitas juga. Mungkin jauh ya, tapi kita bisa koordinasi lewat online. Sekarang zamannya online kan, semua lewat online. Nah, jadi saya sampaikan kenalan, kelihatan ya. Ya, kalau zaman sekarang itu kan, kalau mungkin saya manggil teman-teman aja ya, lebih zaman saya. Kalau zaman sekarang itu segala sesuatu yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa asing lah ya, jadi serasa lebih keren mungkin ya, atau lebih mahal. Kalau kita lihat mungkin di teman-teman yang mungkin pernah makan di resto, ada omelet with fried rice gitu ya, paling isinya adalah nasi goreng telur gitu. Seperti itu. Maka kalau di sini saya terjemahkan aja, saya sebenarnya pedagang teknologi, dalam artian saya menjual solusi IT teknologi gitu. Jadi fokus saya pada bidang teknologi yang kaitannya sama computer science, sama komputer ya. Tentunya semua hal dari mulai hardware maupun softwarenya seperti itu. Ini istilah yang saya bawakan aja dalam teknologi seperti itu. Nah, saya ada blog, nanti kalau teman-teman bisa buka baca-baca situs atau blog bisa dibuka. Fokus pembahasan saya lebih banyak ke bidang teknik ya, teknologi informasi, utamanya di computer science. Jadi mulai pemrograman, kemudian bagaimana kita bikin program. Kalau teman-teman sekarang melihat seperti viewer ini kan sebenarnya juga teknologi juga ya. Awalnya mungkin kalau zaman dulu saya
pakainya apa sih yang pakai lampu tuh Mas ya? Apa sih namanya? Oh, HP ya istilahnya ya. Jadi para guru atau dosen harus tulis dulu di kertas transparan plastik ya, kemudian ditaruh gitu. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak ngerasain itu? Enggak ya? Belum pernah ya? Nah berarti bukan zamannya lagi sudah. Zaman saya dulu dosen atau guru harus tulis di sebuah kertas transparan plastik, kemudian ditaruh di sebuah alat itu kan nyorot ya, baru bisa keluar ke sini. Sekarang udah canggih ya, nggak perlu seperti itu ya, cukup colok ke komputer atau laptop sudah kita bisa ngeliat materinya seperti itu. Nah itu teknologi seperti itu salah satunya. Dan itu berkembang terus, berkembang hingga sekarang bahkan ada yang mungkin ini ukurannya lebih kecil ya, lebih kecil dan situ loh. Terima kasih. Itu seperti itu. Jadi saya fokusnya banyak di bagian bidang teknologi informasi. Dan teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ketika seseorang itu bisa atau fokus di bidang teknologi informasi seperti saya mungkin atau seperti Mas Wildan, bukan berarti segala sesuatu bisa dikuasai ya. Dalam artian misalkan kalau viewer ini rusak, saya nggak bisa perbaiki. Jadi bukan berarti ketika saya mengetahui cara mengoperasikannya, saya berarti tahu luar dalamnya. Maksudnya kalau rusak, gimana cara perbaikinya, itu nggak seperti itu. Jadi kalau di computer science itu ada bidang-bidang tersendiri yang fokus ya. Jadi masing-masing ada bidangnya sendiri. Seperti itu. Nah, itu perkenalan awalnya. Nah, oke kita lanjut. Jadi yang akan kita bahas pada sore hari ini ada 3 ya. Tentang mindset dan ilmu, kemudian tentang teknologi, kemudian otomatis tentang perempuan ya, karena semuanya rata-rata perempuan. Ya jadi kenapa saya ambil perempuan bukan wanita? Karena lebih umum, ya. Seperti itu. Dan kenapa bukan muslimah? Karena target ini pun juga nanti bisa buat teman-teman bisa manfaatkan ke orang yang tertarik dengan Islam, tapi di bidang teknologi gitu ya. Nanti bisa diarahkan gitu. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke saya bahas teknologi dan lebih dalam, saya ingin tahu, saya ingin bahas tentang mindset dulu ya. Kalau gambar ini kenal nggak? Kenal ya. Kalau saya minta tolong teman-teman gambarkan pemandangan yang muncul apa di dalam benak teman-teman kira-kira? Burung, terus yang paling sering gunung ya? Gunung, 2 gunung, terus kemudian ada matahari ya? Kadang ada sawahnya gitu mungkin ya? Nah, ya seperti itu. Kalau saya buat sungai gitu, nggak ada gunungnya, itu pemandangan bukan? Nggak apa-apa. Ini bebas. Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Jadi nggak ada salah, nggak benar. Saya cuma mau tanya itu. Kalau misalnya saya bikin sungai gitu ya, gambar sungai, kemudian di situ ada ikannya, ada bunga-bunganya, itu kira-kira pemandangan bukan? Nah, tapi kenapa kalau pas saya minta gambar pemandangan, teman-teman sih gambarnya gunung dengan matahari? Kenapa? Kenapa kira-kira? Orang mindsetnya. Ya itu mindset ya. Jadi kalau saya ingin teman-teman pahami dulu mindset itu. Jadi kita termindset, terprogram bahwa kalau gambar pemandangan pasti harus gunung. Betul nggak? Padahal nggak demikian. Ya. Jadi saya ingin bawa teman-teman untuk ubah mindset dulu. Cobalah kalau teman-teman diminta gambar pemandangan, jangan gambar gunung. Walaupun itu nggak salah, saya bilang nggak salah. Cuma itu terprogram ke alam bawah sadar teman-teman sekalian. Ya. Akhirnya konsep coba gambarin ini dong pemandangan, makanya digambar adalah gunung 2. Terus selalu gitu. Di mana-mana gitu. Saya pikir sudah selesai masanya. Saya pikir itu di masa saya aja. Ternyata enggak, teman-teman masih sama gitu. Berarti kan ada yang keliru ya. Artinya pola seperti ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena teman-teman dipatok kuda ya, maksudnya apa? Kacamata kuda ya. Pemandangan ya gunung gitu. Selain gunung bukan pemandangan. Kan nggak boleh kan harusnya. Nggak bisa seperti itu ya. Oke, baik. Lanjut. Sekarang kalau teman-teman dengar materi ini, ilmu teknik engineering, kira-kira siapa yang tertarik? Oke, sebelum saya bahas ini deh.
Siapa yang pengen belajar teknik mesin? Pernah? Pernah pengen? Atau masih pengen? Udah gak pengen? Oke. Satu. Siapa yang tertarik belajar arsitek? Oke. Sip. Banyak. Siapa yang tertarik belajar untuk jadi bidan mungkin? Oh, bidan. Oke. Oh, dokter. Oke, dokter. Oke, bagus. Teknik otomotif. Tahu nggak otomotif? Ya, terkait sama mungkin motor, mobil ya, seperti itu mesin. Lebih umum lagi mesin ya. Mesin itu lebih umum. Lebih dalam lagi otomotif. Nah, teman-teman, jadi gini. Kita termindset bahwa ilmu teknik itu hanya untuk laki-laki. Ya. Itu yang ada di kita. Betul nggak? Kalau teman-teman mau belajar, biasanya ya cari yang lain lah. Pokoknya yang terkait dengan misalkan ya entah bidan lah, entah perawat lah. Kalau jadi perawat sini ada? Nggak ada? Oh, masya Allah. Ternyata malah di luar ekspektasi saya. Saya pikir kalau mau jadi perawat ada angkatan semua. Atau bidan ya, ternyata nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Berarti mindsetnya sudah semakin baik, nggak apa-apa. Nah, kalau begini bagaimana? Masak ini kira-kira hanya untuk laki-laki atau hanya perempuan atau laki-laki? Atau laki-laki boleh? Boleh. Ya. Nah, mindset kita itu adalah memasak, mencuci, menjahit itu hanya untuk Perempuan. Ini keliru. Betul nggak? Makanya akhirnya seringnya itu adalah ditemukan laki-laki yang ya kalau nggak bisa menjahit itu oke, tapi kalau nggak mau menjahit karena merasa itu adalah pekerjaan wanita, itu keliru. Atau pekerjaan perempuan itu keliru. Ya, ini mindset, sekali lagi mindset. Nanti diubah, harus diubah. Ya. Jadi nggak boleh ada namanya istilahnya perbedaan laki perempuan dalam masalah ini. Otomatis ya memasak teman-teman mungkin yang teman-teman bisa masak, alhamdulillah. Nggak bisa pun juga nggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah tidak masalah. Ya, asal mau belajar gitu. Mencuci itu semua. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau saya ngomong kondisi ketika di Jepang itu, para laki-laki itu justru lebih pintar masak dibandingkan ibu-ibunya. Kenapa? Karena ketika berangkat ke sana, para suami atau para laki belum menikah atau tidak didampingi istrinya, otomatis dia harus mau nggak mau untuk masak. Kenapa? Karena membeli itu lebih mahal dibandingkan kita masak sendiri. Otomatis dia akan terpacu untuk memasak. Jadi sekali lagi mindset harus diubah. Kalau itu ada mindset ya, kalau ada seperti itu ya. Jadi kalau memasak, mencuci, menjahit menyentuh wanita itu atau untuk perempuan itu keliru. Termasuk juga ilmu teknik dan engineering. Teman-teman yang sudah suka mungkin teknik mesin tadi ya, tiba-tiba berubah karena ada orang ngomong itu nggak cocok buat perempuan. Maaf, keliru. Ya. Kalau nggak suka itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mengira itu hanya untuk laki-laki, mohon maaf, keliru. Karena ilmu tidak mengenal laki perempuan. Ya, ini saya jelaskan seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, laki-laki dan perempuan sama nggak? Yang bilang nggak sama, yang bilang nggak sama, kenapa alasannya? Coba. Gila-gila tadi ayo, coba dijawab. Kita interaktif aja ya, saya nggak mau monoton. Jadi kita interaktif aja. Kenapa Mbak? Apa sih? Silakan. Laki-laki itu sama perempuan beda. Iya, kenapa beda? Ya beda sifatnya, beda orangnya. Ya. Oke, beda orang. Yang lain? Yang bilang beda? Ada? Ada lagi? Jangan-jangan jadi berubah. Jadi jadi bilang sama sekarang. Oke, yang bilang sama siapa? Nggak ada. Kok ada takut? Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya? Nggak ada salah, nggak ada benar, teman-teman. Silakan. Sampaikan pendapatnya. Kalau beda kenapa? Kalau sama kenapa? Jadi yang bilang beda tadi karena beda. Oh iya. Silakan. Jadi
Gak apa-apa, monggo, silakan. Ini tidak formal, jadi silakan. Ya silakan. Gak apa-apa. Jangan kamu. Ya, jadi gitu ya. Apa namanya? Yang bilang kita tadi siapa? Tadi udah ya. Yang bilang lagi yang lain. Siapa lagi? Oh iya, mau pamitan ya? Oh iya, silakan. Gak apa. Boleh. Ya, di samping nggak apa ya, sambil pamitan, sambil kita diskusi. Yang bilang sama, saya belum dapat informasinya tadi. Yang bilang sama jawabannya, silakan. Nggak usah takut kalau jawab, angkat tangan jawab. Nggak ada salah, nggak ada benar. Yang bilang sama silakan. Ada yang bilang sama? Kenapa? Sama karena mereka punya tanggung jawab yang sama, punya kewajibannya sama, jadi sama-sama manusia juga. Oke. Tidak lama juga. Iya, betul. Oke. Tadi yang bilang beda juga, betul. Jadi, teman-teman gini, secara biologis laki-laki dan perempuan tuh beda, jelas ya, secara biologis. Tapi dalam tataran ilmu sama. Laki perempuan sama. Ya. Artinya sama itu apa? Sama-sama boleh menuntut ilmu. Ya, bahkan kalau Islam mewajibkan ya kita belajar kalau kita nggak tahu ilmunya ya. Kita perlu belajar. Jadi dalam tataran ilmu itu sama. Jadi teman-teman jangan apa namanya rendah diri atau nggak pede ya nanti kalau memang belajar. Dan tetap ini namanya ilmu itu sama baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu yang ingin saya tekankan di sini. Jadi mindset diubah. Ilmu itu milik siapa saja. Ya, jangan pernah terkungkung bahwa ilmu itu hanya untuk laki-laki. Itu yang paling penting. Seperti itu. Nah, saya akan coba contohkan beberapa perempuan yang luar biasa di sini. Contoh-contohnya. Jadi di sini ada Aisyah binti Abu Bakar. Teman-teman sudah tahu ya. Beliau adalah perawi hadis terbanyak. Ya. Kalau ketika beliau disebut perawi hadis terbanyak berarti hafalannya banyak, gitu. Kecuali beliau pakai nulis, kayaknya enggak ya, zaman itu jarang ya, bukan nggak ada, jarang. Beliau termasuk perawi hadis wanita terbanyak. Kenapa? Karena tentu saja dekat dengan Rasulullah ya. Nah, dan Aisyah ini sangat cerdas, ya. Nggak mungkin cerdas itu kemudian beliau tanpa belajar juga, pasti ada belajar juga. Di samping itu Aisyah ini juga seorang ahli yang mengobati, ya, mengobati. Kalau zaman dulu bilang tabib ya, dokter zaman dulu belum ada mungkin istilah tabib. Ya. Beliau belajar dari beberapa kabilah yang datang melihat bagaimana mengobati Rasulullah. Ini apa kalau bukan belajar? Ya, tadi kan belajar tentang kesehatan. Ya. Di sini kalau saya bicara teknologi, tidak selalu teknologi itu kaitannya dengan barang atau alat ya. Teknologi adalah sesuatu yang terus berkembang, yang sifatnya praktis dan dia bisa menjawab permasalahan di saat ini. Misalkan gini, kita nggak bisa ngambil air, otomatis kita harus butuh yang namanya timba. Itu juga teknologi, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi beda-beda. Jadi jangan teman-teman pahami teknologi itu berarti sesuatu yang sifatnya kayak komputer saja, enggak, atau kamera, enggak seperti itu. Teknologi itu sifatnya lebih umum, ya. Nah, bagaimana sama halnya dengan yang lainnya. Jadi kayak tadi kedokteran tadi ya, Aisyah binti Abu Bakar, beliau ahli dalam mengobati juga, di samping menghafal hadis ya. Artinya apa coba teman-teman? Bisa nggak pahami? Artinya ketika beliau hafal Quran atau hafal hadis, beliau tidak terhalangi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya, paham ya? Jadi nggak ada ceritanya menghafal Quran kemudian atau menghafal hadis kemudian jadi lemah yang lainnya atau sebaiknya misalkan ilmu kedokterannya kuat tapi Qurannya lemah. Itu nggak ada ceritanya ya. Adanya
salah satunya paling mungkin malas. Ya. Karena manusia punya kecenderungan ya. Ada yang suka kecenderungannya menghafal, itu oke, bagus, luar biasa. Ada yang kecenderungannya dia pakainya main logika, itu juga seperti itu. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting jangan sampai teman-teman mengira ini saling mengalahkan ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi ini saling melengkapi, komplement. Ya. Nah, kemudian yang nomor 2 nih Nusaibah. Nah, sebenarnya Nusaibah ini juga termasuk perawat ya, perawat medis di perang Uhud. Kemudian juga ada Rufaidah al-Islami di masa Nabi ya, dia termasuk disebutkan termasuk yang ahli bedah masa itu ya. Perempuan ahli bedah. Di sini ada yang pernah mohon maaf di bedah? Saya ya udah pernah ya. Ya tahu sendiri ya, bedah itu punya spesialis sendiri. Di dalam kedokteran pun juga punya spesialis sendiri. Ada yang namanya anestesi. Anestesi itu untuk apa namanya? Kalau kita mau dibedah, kita harus dibius dulu. Itu anestesi. Ya. Nah, itu dokter anestesi itu beda lagi. Dokter bagian onkologi itu beda lagi. Masing-masing punya ilmunya sendiri. Makanya zaman sekarang itu ketika ada orang sakit masuk ke rumah sakit dan dia butuh perawatan lebih lanjut, biasanya dokter bikin tim. Ya, tim antar ahli. Dan mungkin 1 orang. Ya, jadi sekali lagi tim. Ya, nggak ada istilahnya sekarang zamannya Superman, nggak ada. Ya, Superman itu maksudnya sendiri semuanya, nggak ada. Ya, jadi semuanya tim karena masing-masing punya itu berkaitan. Ya, dokter ini ngomong kedokteran. Nah, itu 1, 2, 3 mengenai medis. Kemudian ada juga Sutaita al-Mahamali. Ya, pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Jangan-jangan Rufaidah juga belum pernah dengar juga? Ya. Udah apa belum? Gini ya? Nah, belum ya? Nanti coba cari literaturnya, sekarang dicari. Ini makanya teman-teman karena mungkin terstigma atau termindset bahwa agama Islam ya cuma mohon maaf menghafal Quran dan hadis saja. Nggak seperti itu teman-teman. Ya luas, ini saya jelaskan lagi. Saya nggak ngomong menghafal itu salah ya, enggak. Menghafal itu bagus, menghafal Quran luar biasa. Tapi jangan sampai teman-teman menghafal Quran kemudian meninggalkan ilmu yang lainnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan ada lagi yang kelima, Maryam al-Iljiyah. Astronomi ya. Kalau saya dengar kalau nggak salah termasuk GPS apa ya? Atau GPS ya, kalau punya HP itu juga Global Positioning System yang pada abad 10 ya. Nah, ini contoh-contoh para wanita, para perempuan yang mereka punya andil ya ketika ilmu agamanya kuat tapi juga punya keahlian di bidang yang lainnya, medis kah, nanti saya bikin tulisan juga, saya sudah serahkan ke Satulus tentang ada juga namanya Asma ya, binti Abi Bakar. Beliau dijuluki apa? Tahu? Julukannya beliau. Ya, kenapa alasannya? Yang tahu? Bawa bekal buat apinya, buat bapaknya, buat Abu Bakar. Buat bekal jadi di Ya. sobek. Ya. Kira-kira ketika zaman itu kepikir nggak sih tiba-tiba dia harus nyobek gitu? Satu buat bekalnya, satu buat ikat pinggang. Kalau dia bukan orang yang cerdas dan dia bukan orang yang berilmu, nggak mungkin. Ya, pasti dia paham, dia ngerti. Ya, ketika itu dia bisa paham solusinya. Ya, supaya tidak ketahuan kan, ya kan, sama kafir Quraisy. Ya, dia buat bekal seperti itu. Dan ketika itu Rasulullah akan hijrah ya, malamnya. Apa belum tahu malah kisahnya? Udah tahu ya, udah tahu kisahnya. Ya. Alhamdulillah. Oke, nah itu tadi kita ngomong di luar di masa-masa Nabi ya. Tapi tahu nggak teman-teman, sebenarnya setelah itu ya berkembang lagi. Ini kita ada namanya gerakan pembaruan dan islah ya. Zamannya masa-masa ini ada banyak sekali wanita-wanita ya perempuan-perempuan yang ahli ya, yang beliau melakukan pembaruan. Pembaruan di sini maksud saya adalah beliau jadi fondasi untuk pembebasan ketika itu masanya Saladin Al-Ayyubi ya. Ini beliau inilah contoh 4 ya. Sebenarnya ada banyak, saya cuma nyebutin 4 aja. Ada banyak ya. Jadi para wanita-wanita ini adalah wanita tangguh
yang mendidik para santriwati-santriwatinya untuk mereka juga memperjuangkan Islam. Ya, sekali lagi perjuangannya tidak sekedar semata-mata cuma tadi ya Al-Quran dan hadis, tidak semata-mata itu, tapi semua juga diajari ilmu yang lainnya, ya, yang sesuai dengan masanya, ya, dengan masanya. Ya, jadi seperti ini. Ini teman-teman bisa coba ntar dibaca. Ini buku yang cukup monumental, ya, Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Sebenarnya Al-Kilani itu kalau di zaman ini disebut juga Al-Jilani atau Al-Jailani. Dengar ya, Abdul Qadir Al-Jailani, dengar ya. Nah, ini Al-Kilani itu Al-Jailani, ya, seperti itu. Ini ada marga ke sana, ada garis turunan, ya. Nah, ini para syekhah ya yang mulia, mereka mendirikan madrasah. Salah satunya terkenal adalah Madrasah Al-Qadiriyah, ya, yang mendirikan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini adalah sebenarnya merupakan ulama yang menjadi pondasi kebangkitan Islam atau pembaruan, ya, untuk membangkitkan, untuk mendidik, menghasilkan generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Nggak dengar ya kisahnya, ya. Jadi nggak ada istilah tiba-tiba ujuk-ujuk dalam bahasa Jawa itu ada seorang Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih, nggak ada ceritanya. Itu butuh namanya pembinaan, ya. Yang membina siapa? Ya ini orang-orangnya itu. Jadi sekali lagi pembinaan itu saling terkait, ya. Tidak semata-mata satu atau dua orang. Nah, masalahnya ya teman-teman sekalian, kalau kita baca, teman-teman mungkin udah bisa baca kitab, ya. Kalau teman-teman baca sejarah-sejarah para ulama itu, biasanya sejarah itu lebih ditujukan pada person, bahwa ulama A itu keahliannya A, B, C gitu, ya. Ulama B, A, B, C. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa mereka tuh pernah bekerja sama, ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa mereka melakukan kerjasama, ya, untuk membangkitkan atau membina umat ketika itu zamannya sudah sangat parah sekali, ya. Di Baghdad itu juga parah sekali. Jadi para ulama itu kemudian mengambil inisiatif untuk membina orang-orang yang bisa dibina. Kemudian dibentuklah madrasah. Mereka semua punya madrasah masing-masing, tapi saling berhubungan. Coba bayangkan teman-teman, ketika masa itu nggak ada yang namanya WhatsApp, nggak ada yang namanya sosial media, gimana coba? Tapi mereka masih bisa membangkitkan atau masih bisa menghasilkan seorang pejuang semacam Salahuddin Al-Ayyubi maupun Muhammad Al-Fatih, ya, seperti itu. Jadi itu semua dengan izin Allah, ya. Tapi semua itu melalui pembinaan yang berkesinambungan dan lama, ya, tidak sebentar. Butuh waktu sekitar, kalau nggak salah, dari beberapa penelitian itu 50 tahun sampai menghasilkan seorang tokoh yang luar biasa seperti itu, ya. Jadi tidak semata-mata Salahuddin lah yang berjasa, enggak. Itu ada tuntutannya. Jadi ada yang punya andil di situ, yang punya istilahnya yang bisa menghasilkan sekelas beliau itu seperti itu. Nah, itu ini contoh-contohnya para syekhahnya, ya. Aisyah binti Muhammad, Syekhah Taj An-Nisa, Syams Adwa, dan Syekhah Jauharah binti Al-Hasan, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita ngomongin di luar terus, ya. Nah, Indonesia itu banyak juga sebenarnya. Cuma saya tunjukkan 3 aja, ya. Jadi ada yang pendiri Aisyah. Ini kalau nggak salah istrinya Kiai Ahmad Dahlan, namanya Siti Walidah Ahmad Dahlan. Dia seorang ya, seorang wanita yang cukup luar biasa, karena beliau mendirikan, dulu namanya bukan Aisyah, ya, cikal bakalnya saya lupa nama organisasinya apa, kemudian beralih nama menjadi Aisyah. Tapi intinya adalah beliau itu juga menggerakkan umat, gitu, ya. Sekali lagi, menggerakkan itu juga butuh ilmu, ya. Membina itu juga butuh ilmu. Jadi beliau itu ahli di situ, ya. Dan beliau bisa berorasi, ya, ceramah, gitu, ya. Itu ada ilmunya juga. Nah, ada juga Rahmah El-Yunusiyah, ini dari Dinia Putri. Coba teman-teman cek lebih lanjut seperti apa. Dan ada juga yang contoh lain yang di bidang militer, Laksamana Kemalahayati. Saya sendiri juga baru baca ini, ya. Beliau di bidang militer. Mungkin teman-teman yang Aceh ada di sini atau di Sumatera ada? Pernah dengar nggak nih? Ada. Cuma tadi di
cari ya referensinya. Saya coba beberapa situs saya coba searching, katanya ada ahli bidang militer ya. Mungkin cukup terkenal, mungkin Din ya, bener ya, ada ya. Nah, seperti itu. Cuma ini saya jelaskan yang masa-masanya sekarang ya, bukan sekarang, lebih lebih modern ya. Ini contohnya. Artinya semua ini pejuang-pejuang wanita. Ya, teman-teman seperti itu. Nah, kesamaannya apa sih? Tahu nggak ya? Sama dari mereka semua tahu sih samanya. Ya, lagi menjawab. Samanya bagaimana? Kesamanya yang paling penting itu adalah Islam menjadi corak khas. Islam itu menjadi corak khasnya. Jadi tidak pernah menghilangkan warna Islam. Warna Islam itu maksudnya ya jilbabnya kah, ibadahnya kah. Sekali lagi Islam tidak berarti fisik ya, tapi yang kaitan dengan istilahnya non fisik seperti ibadahnya itu juga perhatikan juga. Jadi itu jadi corak khas. Nah, yang kedua, ibadah Al-Quran. Saya bilang apa tadi? Tidak sekedar Al-Quran, tapi semua dimulai dari Al-Quran. Ya. Para pembaharu itu kemarin lagi sama. Tadi yang saya jelaskan tadi, pembaharu itu mereka semua pasti adalah orang-orang yang minimal paham Al-Quran. Jadi mereka belajar dulu, itu ada ilmu. Dan, mereka tidak pernah meninggalkan fitrah mereka sebagai perempuan. Ya, ini saya ada bikin tulisannya, perempuan dan teknologi namanya. Di download aja atau minta sama Satulus ya. Seperti itu. Kita berbicara headset ya. Perempuan ya tadi ya. Oke. Ya, lagi. Oke. Nah, dan kita bicara teknologi. Di sini di Surat Al-Anbiya disebutkan kisah tentang dua nabi ya. Yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Dalam tulisan yang saya buat itu ada satu lagi nabi yang cukup terkenal. Ya para ulama berpendapat ya apakah beliau nabi atau bukan, tapi saya nggak akan bersibuk dengan beliau nabi atau bukan, tapi saya anggaplah sebagai nabi. Nabi Dzulkarnain, dengar ya misalnya ya, Dzulkarnain di Surat Al-Kahfi ya. Yaitu Nabi Daud ini beliau membuat baju besi. Ya. Nabi Sulaiman beliau diberikan kuasa untuk bisa mengendalikan angin, kemudian bisa mindahkan istana ya dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya kalau teman-teman terjemahan letter luck dalam artian plug gitu aja, maka kita akan tidak bisa mengambil lebih banyak nih materi keindahan dari makna dari ayat ini. Jadi teman-teman perhatikan ya, bagaimana membuat baju besi. Terus itu ada caranya kan? Saya sendiri nggak kepikiran gimana caranya bikin baju besi gitu ya. Itu ahli besi lah yang paham lah. Makanya saya nggak mungkin bicara cara bikin baju besi ya. Tentunya ada orang yang paham yang bisa bikin itu. Tapi ketika zaman itu teman-teman sekalian, itu bagaimana beliau itu bisa membuat baju besi. Otomatis kalau bikin baju besi pasti bikin topi besi aja. Ya, pelindung untuk kepala ya. Kemudian juga pasti juga namanya menempa pedangnya. Gitu. Itu juga butuh ilmu kan? Ya. Jadi semuanya itu pasti butuh namanya ilmu. Nah, ilmu untuk penundukan besi juga pasti ada ilmunya semua. Nah, kemudian Sulaiman juga disebutkan bisa mengendalikan angin. Teman-teman perhatikan sekarang, coba deh teman-teman perhatikan bagaimana kapal itu berlayar. Itu juga kalau tanpa mesin ya saya bilang pakai layar itu kan angin yang ini ya yang mengendalikan ya. Itu juga salah satu makna dari ayat ini sebenarnya. Artinya apa sebenarnya? Islam itu sangat mementingkan ilmu ya. Selain dari kita sekedar menghafal hadis ya. Jadi penting juga teman-teman belajar ilmu selain itu. Jadi itu. Dan
kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ya, Nabi Zulkarnain sendiri itu malah lebih ngeri lagi. Beliau sampai bahasa sekarang tuh ngecor tembaga ya, ditaruh di dalam besi. Nah, ngecor tembaga itu coba teman-teman pikir sendiri, ketika ngecor tembaga itu butuh panas berapa derajat sampai bisa dibilang seperti bisa dicor gitu lah, sampai bisa kita ngecor gitu. Bisa ada ilmunya kan? Zaman segitu ngecor tembaga ya, teman bisa bayangkan sendiri lah seperti apa. Jadi pasti itu ada ilmunya. Nah, sebenarnya kita bisa menggali sini lebih jauh gitu ya. Artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mentadaburi ayat ini terkait dengan teknologi apapun itu bentuknya. Besi yang begitu keras juga bisa dibentuk ya, potongan-potongan besi. Kalau dibaca di atas zaman potongan-potongan besi ya, gimana motong besi itu zaman saya belum bisa bayangkan zaman ketika itu, nggak tahu gimana caranya kan. Pasti ada ilmunya kan, ada caranya. Artinya apa teman-teman, tolonglah kita banyak menggali juga ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi jangan sampai ini juga kita ketinggalan teknologi ini. Artinya bukan teknologi ngolah besinya, bukan. Artinya saya ngomong teknologi yang teman-teman pelajari, yang teman-teman inginkan apa gitu, itu yang perlu. Nah, jadi teknologi itu merupakan salah satu unsur dari peradaban ya teman-teman. Kalau itu merupakan salah satu unsur dari peradaban. Kalau teman-teman ingin bisa menguasai, saya bilang menguasai masa ini, ya. Kalau sekarang zaman informasi, otomatis teman-teman harus bisa menguasai informasi. Ya. Kalau ngomong informasi bukan berarti kemudian teman-teman harus baca berita, enggak seperti itu ya. Artinya bagaimana pola informasi itu dibentuk, kemudian media seperti apa, itu banyak hal yang bisa teman-teman pelajari. Tapi sekali lagi tergantung teman-teman sukanya apa. Itu seperti itu. Nah, ini contoh tadi saya jelaskan, Nabi Daud dengan baju zirahnya, Nabi Zulkarnain dengan dinding tembaga dan besinya, ya. Nabi Sulaiman dengan ditunjukkannya angin. Nah, ini seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, teknologi apapun, ya pasti membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, ilmu. Ya. Kemudian ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan belajar. Ya, itu tidak mungkin dilakukan kecuali juga dari kunci-kuncinya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar kunci-kunci pelajari ilmu macam-macam ya. Tapi yang poin paling penting yang saya ingin tekankan itu kuncinya itu dimulai dari 2, membaca dan menulis. Jadi budaya membaca itu harus mulai ditingkatkan. Ya, kalau belum kuat baca buku setebal ini ya tipis-tipis lah. Ya, kalau kitab terlalu tebal, cari yang type tipis-tipis itu. Ya, membaca hal yang bermanfaat tentunya saya bilang ya. Kemudian orang itu tidak akan bisa menulis kalau dia tidak banyak membaca. Itu kuncinya. Dia akan bisa banyak menulis kalau dia tidak banyak. Nah, itu kunci ilmunya. Jadi kalau yang lainnya itu tambahan lah ya. Teman-teman silakan baca lagi di surat Al-Alaq ya. Yang firman pertama kali diturunkan oleh Rasulullah apa? Ya. Bacalah. Ini secara umum kalau kita ambil makna ini keluar, kita harus membaca. Ya, membaca peristiwa kah, membaca sejarah kah, membaca buku kah, umum. Ya, kalau kita tarik maknanya lebih luas ya. Jadi teman-teman ketika ingin mendapatkan ilmu itu harus mulai membaca. Kemudian setelah itu mulailah dengan menulis. Ada yang suka menulis ini? Satu dong. Yang suka baca? 2. Baca, ya. Mulai dengan yang tipis-tipis ya, tipis-tipis. Maksudnya kalau kita nggak kuat membaca, mulai dengan yang tipis-tipis. Karena itu dibentuk ya, bukan dipaksa. Ya, bukan itu yang kita harus maksa diri awal ya membaca gitu. Kalau enggak akan susah. Nah, itu pembahasan saya. Yang terakhir, bukan terakhir, ini pembahasan tentang perempuan. Jadi coba teman-teman lihat di Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu memiliki potret perempuan atau wanita yang cukup lengkap, sangat lengkap lah saya bilang, dengan cukup, tapi sangat lengkap. Dimulai dari sifat-sifatnya, ya, kemudian profesinya apa gitu kan.
Jadi nanti kalau teman-teman bisa baca artikelnya di share silakan. Ada sekitar 23 kisah dalam Al-Quran ya, tentang perempuan. Ya. Jadi ada banyak. Nah, sekarang di situ kalau teman-teman perhatikan ada contohnya aja lah, seperti Maryam. Ya. Jadi di situ disebutkan ada yang dia sebagai seorang pribadi, ada yang sebagai seorang istri, ya. Ada yang sebagai seorang ibu, ada yang juga sebagai seorang public figure atau profesinya apapun lah namanya. Yang sebagai seorang ibu, itu contohnya seperti tadi ya, Maryam ya. Tapi Maryam tidak mungkin sebagai seorang istri, ya toh? Ya. Karena Maryam tidak punya suami. Dan Al-Quran mencuplik atau memotret dan begitu lengkapnya semua profesi wanita, termasuk yang kurang baiknya ya, ada kurang baiknya ya. Kalau kita melihat di surah Yusuf itu ada kisah bagaimana para wanita di zamannya Imratul Aziz itu yang suka bergosip. Jadi sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya kalau perempuan itu kumpul-kumpul, kalau nggak ada manfaatnya pasti akan menggosip. Itu udah kuncinya. Aku kan jelasin gitu loh ya, bukan saya ngomong ya, Al-Quran ya, mesti gosip. Pasti seperti itu. Artinya memang itu jeleknya seperti itu. Nah, ada juga yang kisahnya yang kurang baik juga, yang contohnya adalah Abu Lahab ya, dengan istrinya ya. Tahu nama istrinya siapa? Ini coba saya dikoreksi nanti ya, kalau saya tidak salah ingat namanya Ummu Jamil ya, betul nggak ya? Coba ntar saya dikoreksi, kalau saya salah saya dikoreksi, nggak apa. Jadi artinya gini teman-teman, begitu banyak dari kisah di Al-Quran itu kita bisa ambil manfaatnya, teman-teman bisa ambil pelajaran di situ. Jadi nanti coba dibuka ya, dibongkar lah, dilihat tak, cek lebih lanjut, dibaca. Nah, ini ada PR nih. PR-nya nggak usah dikumpul maksud saya. Ya, buat riset kecil-kecilan ya. Teman-teman silakan buat riset kecil-kecilan tentang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini teman-teman buat diri lah. Pertanyaan penelitiannya adalah manakah paling banyak persentase dalam Al-Quran yang disebutkan, apakah dia sebagai seorang ibu kah? Apakah dia sebagai seorang pribadi kah? Apakah dia sebagai seorang public figure kah? Jadi teman-teman bikin gini misalkan, namanya kan jadi mulai Hawa, kemudian mulai istri Nabi Lut, istri Nabi Nabi Nuh, kemudian itu nama-namanya ya selain nama-namanya, kemudian dibuat satu kolom lagi misalkan sebagai pribadi, sebagai istri, bikin lagi kolom sebagai profesinya apa gitu kan. Teman-teman centangnya aja satu-satu. Manakah yang apa sih yang ingin kita cari? Maksudnya yang ingin kita dapatkan adalah manakah yang paling banyak persentasenya? Apakah dia sebagai seorang istri kah? Apakah dia sebagai seorang ibu kah? Nah, silakan nanti teman-teman penelitian sendiri ya. Jawabannya silakan teman-teman cari sendiri. Nah, penutup. Jadi teman-teman kita yang masuk teknologi ya, semua dimulai dari Al-Quran ya. Kita sudah punya kitab yang luar biasa, yang tidak akan pernah usang sampai akhir zaman, mulai dari Al-Quran. Saya minta teman-teman tidak sekedar membaca, maksudnya membaca udah biasa mungkin ya, tidak sekedar menghafal ya, tapi coba juga mengambil manfaat di situ. Kemudian kuasai teknologi ya. Dimulai dengan apa yang teman-teman sukai. Yang suka, saya ingatnya mesin doang sih tadi, mesin, terus kemudian suka yang lain apa sih, kedokteran bisa dipelajari silakan. Nah, kuasai teknologi, dan ingat juga yang ketiga ini, jangan tinggalkan fitrahnya sebagai wanita, perempuan ya. Apa itu? Sebagai seorang ibu. Nanti dicek lagi deh itu, nanti paling banyak sebagai apa sih yang di halaman sebelumnya nih. Nah, kalau teman-teman sudah dapat,
berarti itulah poin pentingnya. Jadi yang perlu teman-teman lebih banyak ambil pelajaran gitu. Jadi misalkan nanti sebagai seorang public figure misalkan, ya berarti ya silakan jadi public figure. Tapi kan tidak seperti itu ya. Nanti sekarang di itu digali lagi lah Al-Quran. Ya paling itu yang dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin tanya jawab. Yang kaitan dengan dalil saya tidak akan bisa jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi ya. Apa? Silakan tanya, nggak usah takut, kita santai ya. Ya. Ada yang mau tanya? Ya silakan. Gimana? Boleh nanya di luar pelajaran? Ya boleh silakan. Iya maksudnya di luar materi. Ya. Itu boleh itu nggak tahu sedikit tentang kisah perjalanan Ustaz kuliah. Oh gitu. Maksud saya. Ya. Panjang ya ini beda nggak apa lah. Ya sebagai motivasi. Oh ya, ya baik. Jadi saya mulai kuliah itu 2001. Belum ada ya? Tidak apa. Udah ketahuan ya umur saya berapa ya? Saya nggak ngomong lah. Di 2001 saya mulai kuliah, kemudian saya tidak langsung ngambil ya kalau kuliah berarti S1 ya, tidak langsung ngambil master. Itu saya tidak langsung ngambil master itu karena saya pengen bekerja gitu. Ya. Tapi ketika itu saya melihat saya gini-gini aja gitu, saya pengen lebih gitu. Jujur saja, ketika itu saya ingin menantang diri saya sendiri gitu. Pasti saya gini-gini aja gitu kan. Maka saya coba untuk menggali lagi, nyata saya saya beranikan untuk ngambil master. Jadi teman-teman jangan pernah takut ya kalau ingin ngambil pendidikan ya. Saya mohon maaf, saya tidak pintar misalnya. Ya nggak gitu. Nggak ada namanya orang pintar bodoh ya. Yang penting adalah orang tekun, adanya tekun apa malas katanya. Ya jadi pintar bawaan itu memang ada, ya cerdas ya bawaan itu ada. Tapi itu tidak akan bisa nanti akan bisa dilewati kalau dia itu tidak tekun. Ada masih kalah sama orang yang biasa-biasa saja tapi dia tekun. Ya, gitu. Saya termasuk yang nilainya kurang pas-pasan ya, pas-pasan. Tapi saya alhamdulillah, bismillah masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa ambil kuliah lagi, master, dan alhamdulillah lulus. Kemudian saya ambil master di UGM ya, ilmu komputer di situ. Yang ambil masternya itu tahun 2011. Udah lahir belum? Ya. Udah ya. Alhamdulillah. Nah setelah itu saya masih ada keinginan gitu loh. Kok masa cuma sampai segini aja gitu kan? Saya pengen lagi lanjut gitu. Kemudian saya apply beasiswa dan diterima. Alhamdulillah. Kalau saya beasiswa banyak lah ya. Saya nggak mau promosi lah di sini. Nanti coba searching dulu lah ya. Banyak lah insya Allah beasiswa itu. Asal teman-teman mau belajar gitu. Dan kalau mau belajar itu sekali lagi tidak jangan sampai terkungkung ya harus di sini harus di sana gitu kan. Harus di luar gitu ya. Mau laki mau perempuan sama. Saya punya murid beliau itu SMA-nya di Inggris dan dia perempuan dan berjilbab. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, tentunya bahasa Indonesia bagus ya. Bagus banget. Saya kalah. Murid saya masih di sana, masih di Jepang sekarang masih di sana. Jadi itu ahli, ya maksudnya pintar ya. Karena tekunnya. Tapi sekali lagi teman-teman perhatikan bahwa tetap harus ada kalau sebisa mungkin ya saya anjurkan untuk mahram dijaga ya, ada mahramnya lah kalau bisa gitu. Sebaiknya seperti itu. Karena ya saya nggak tahu teman-teman kan beda-beda ya, tiap orang beda-beda kemampuan kekuatan mentalnya gitu ya. Jadi ambil master itu sama ambil dokter tuh enggak, saya akan sampaikan dari awal tidak gampang kalau teman-teman itu enggak ulet.
Jadi silakan teman-teman yang paling penting adalah tekun itu aja. Ya, satu saya setelah itu ambil UGM selesai, saya ambil beasiswa, alhamdulillah diterima, dan saya ke Jepang tahun 2016. Ya, saya belum selesai dengan dokternya, ya belum selesai karena pada Allah ada pandemi, saya harus balik. Karena bilang itu pas sebelum saya pas sebelum ada larangan untuk ke Indonesia ya, saya udah bisa pulang. Bukan sebelumnya kalau nggak salah, saya ada larangan nggak boleh masuk ke Indonesia. Alhamdulillah saya pas ke Indonesia. Itu aja sih, saya baru selesai. Karena saya masih akan balik lagi, insya Allah Maret. Mohon doanya, semoga saya bisa selesai. Gitu. Ya, singkat aja ya, itu ya nggak usah banyak-banyak. Yang lainnya, ada pertanyaan? Kalau bisa tentang materi bagus, biarpun nggak apa-apa. Sampai jam berapa mas? Terserah saya. Iya sampai 10 menit lagi lah ya, 10 menit lagi ya. Silakan, ada pertanyaan? Boleh. Artinya orang-orang yang lebih baik bahasa itu banyak. Satu cuma sebagian kecil lah. Yang lebih baik itu banyak. Silakan yang lain ada? Materi ada? Tentang materi? Sudah paham ya? Mindset atau mungkin ada yang masih mengganjal mungkin kok harus belajar ilmu yang lain, kenapa nggak cukup Al-Quran dan hadis saja gitu, mungkin ada nggak? Ya, silakan. Di luar dari itu juga. Ya ada, silakan. Kalau mau tahu aja ya, kalau misalnya di Indonesia sama pembelajaran di Indonesia sama di Jepang itu perbedaannya apa? Gimana gitu? Kurikulum maksudnya atau apa? Tipe pelajarannya gitu. Kalau cara belajar. Saya bicara kurikulum aja ya. Jadi mulai SD itu SD di Jepang itu tidak ditekankan untuk bisa materinya itu cuma ada 3 setahu saya, menghitung sama bahasa Jepang. Apa lagi ya? Saya lupa. Sama adab. Adabnya Jepang ya maksudnya. Bukan adabnya Islam ya. Singkat saya ada 3, cuma 3 itu aja. Mulai kelas 1. Jadi sebenarnya saya kurang tahu apakah benar nih pelajaran ini adab ini diambil dari Indonesia, saya kurang tahu. Tapi artinya maksudnya 3 unsur ini ya, saya kurang tahu ya. Tapi mereka cuma ada 3 ini. 3 sementara ya. Setelah itu baru mulai berkembang. Nah, pelajaran itu beda-beda pasti beda-beda. Tapi dasarnya sama. Dan masing-masing materi itu berbeda ya. Ada matian, tapi fondasinya sama. Misalnya kalau matematika itu belajar Pythagoras, sih ada semua. Jadi sama. Ada lagi? Ya silakan. Cara merubah mindset yang salah. Yang Ya. bertahan lama. Ini kalau ngubah mindset itu ada beberapa cara sebenarnya. Tapi yang saya akan kasih tau gini teman-teman. Ada teori yang sudah terbukti, namanya pembelajaran 10.000 jam. 10.000 jam. Mohon maaf ini saya ambil teori ini aja deh. Kalau teman-teman membiasakan diri selama 10.000 jam, maka teman-teman akan menjadi seorang yang ahli. Apapun bidangnya. 10.000 jam. Ya. Coba nanti cari. Jadi mindset pun begitu. Kalau teman-teman terus melatih mengubahnya, maka akan berubah. Ya. Mungkin kalau teman-teman dapat, mohon maaf dari orang tua mungkin ya, bahwa perempuan tuh harus begini, laki-laki itu harus begitu. Ya itu oke, nggak ada masalah gitu. Selama itu tidak melawan syariat ya, saya bilang kan, kita harus taat orang tua. Tapi yang selama itu tidak sudah tadi ya saya mindsetnya gunung itu harus pemandangan terus gunung itu berarti itu sebenarnya keliru. Jadi ubah itu. Ngubahnya tadi yang saya bisa lakukan, mengubah kebiasaan dengan 10.000 jam itu. Nanti akan terbiasa. Dan ahli tentunya. Tidak apapun itu.
Nah, kalau dalam Al-Quran itu yang lebih susah itu murojaah atau menghafal? Dan Ya sedih. sudah. Iya, betul memang seperti itu. Ya, itu betul. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau murojaahnya berapa jam sampai bisa mungkin gitu? Nah, 2 minggu. Mungkin, masya Allah, luar biasa. Saya mungkin maksud saya 30 juz mungkin. Itu kan pasti lebih dari 10.000 ya jam mungkin ya. 1000 jam teman-teman coba bagi sendirilah coba nanti sehari teman-teman belajar berapa jam sih? Itu 80 murojaah ngulang terus kan? Ngulang kan? Artinya jadi kan? Itu melekat ya, melekat. Saya punya guru ya, beliau mudir di salah satu pondok tahfidz. Itu anaknya itu dibiasakan sudah mulai jam 2 pagi itu murojaah. Anak umur 7 tahun sudah hafidz Quran. Ya nggak usah nyesal ya Allah. Coba kalau dulu nggak usah gitu, nggak usah. Maksudnya adalah jadi mau nyontohkan aja. Artinya membiasakan diri. Jadi amalan hariannya itu seperti itu. Dan si anak itu menjadi mungkin dan jarang sekali salah ketika ngimami. Kenapa? Sehari itu 7 juz murojaahnya. Ya, saya bukan mau mengubah teman-teman, enggak, maksudnya ini contoh yang artinya sama dengan yang lain. Kalau teman-teman ngubah itu, ya bayangin dari jam 2 pagi sampai subuh itu berapa jam sih? 2. 3, 4, anggap aja 2 jam lah ya. Atau 2 jam lah. Anggap 2 jam. 2 jam berapa kali itu? Sebulan berapa jam? 30 hari, anggap aja sebulan itu 30 hari. 30 kali 2. Kali kan setahun. Berapa? Kalau saya hitung, itu 3 tahun lah teman-teman lah. Kurang lebih lah. 3 tahun teman-teman kalau pengen mungkin. Tidak, maksudnya bukan Quran ya. Maksudnya kalau masalah ilmu itu ini atau mengubah mindset 3 tahun, insya Allah bisa. Bisa lebih cepat dari itu? Bisa. Kalau udah terprogram nanti ya. Maksudnya kalau udah terbiasa ya, terprogram, kita akan bisa. Yang lainnya? Jadi semangat. Ya, jadi insya Allah bisa. Ada lagi? Silakan. Kalau misalnya gini, misalnya contoh susah hafal Quran terus, kita pengen rubah mindset yang susah itu jadi gampang. Kayak contohnya saya bisa dikatakan gitu loh. Saya Itu bisa apa gitu. gitu? Terus bisa nggak tertanam di alam bawah sadar, akhirnya kita ya bisa gitu terprogram. Iya bisa seperti itu. Iya. Kan tadi saya tanya teman-teman ya, intinya di menghafal tuh murojaah ya, atau membaca terus diulang-ulang terus kan ya. Intinya di situ. Teman-teman terus, ya bang. Kalau saya perhatikan teman-teman yang menghafal itu ada ayat-ayat tertentu yang memang susah ya. Untuk melekat tuh susah banget. Ya, susah banget. Itu beda-beda ya pengalamannya teman-teman. Ada yang mungkin di surah Yusuf, ada yang di surah Jin lah, macam-macam lah. Itu macam-macam. Nah, itu kebiasaan dibiasakan. Jadi terus. Ya tadi mungkin mengatakan diri saya bisa itu juga bisa. Itu memotivasi diri nggak apa, itu bisa. Nggak ada masalah. Intinya jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Terus yang lain, jadi semangat. Masih 3 menit ya? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ada lagi? Silakan. Yang belakang, teman-teman yang mau tanya atau mungkin lewat tadi ada yang mau penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi jadilah perempuan-perempuan yang bisa mengubah ya, yang mengubah, artinya tanpa harus meninggalkan fitrah teman-teman sekalian sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri kan nanti, sebagai seorang ibu, tapi tetap bisa berdakwah, tapi juga tetap bisa bikin perubahan ya. Perubahan itu bukan sekarang teman-teman dakwah langsung berubah, enggak ya. Saya tadi bilang butuh waktu 50 tahun membentuk sampai jadinya lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, itu butuh waktu. Artinya jadilah kalau rumah itu kan tidak semua
orang harus jadi pintu depannya, harus ada yang jadi mungkin penyangganya. Ya teman-teman ambil posisi lah di mana yang teman-teman ahli di situ. Ya, ada lagi? Silakan. Ada? Ini mau tanya apa gimana nih? Gak apa, kita interaktif, gak apa. Masih ada waktu 1 menit. Ya. Terakhir. Bisa berapa jam sih, Mas? Oh gitu. Saya ngomong sama Ustaz Tulus, saya masuk orang suka ngomongnya tuh cepat. Jadi kadang ngisi materi nggak sampai 1 jam, ya udah sampai 1 jam. Tadi menarik ya materinya ya, menarik ya. Banyak yang tidak tahu atau belum tahu? Belum tahu ya. Ya alhamdulillah kalau tidak dapat manfaat ya. Ya kalau nggak ada saya tutup ya. Benar? Ya nanti kalau ada saya lagi lanjut tanya ke Ustaz Tulus. Ya, langsung. Ya baik, teman sekalian, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Mohon maafkan. Nanti kalau ada pembahasan lagi, nanti ya kapan-kapan lah kita bahas lagi terkait dengan bidang teknologi ya. Ya memang bidang saya, bukan bidang yang lainnya. Itu saja dari saya. Sesuatu dan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.